Sebetulnya hukum sholat jenazah itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya cukup diwakilkan oleh sekian orang. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina ba'du. Segala puji hanya milik Allah, salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman semuanya, pada malam hari ini kita akan sedikit berdiskusi ringan gitu ya. Jadi nyantai aja sebenarnya, karena baru-baru ini kita melihat beberapa video yang ditayangkan oleh teman-teman, dan itu cukup ya bikin ketawa juga. Tapi kita perlu meluruskan ya. Video tentang tentang sholat jenazah yang ada rukunya. Ada rukunya. Jadi memang kalau dilihat sekilas memang kocak gitu, tapi Ini syariat ya? Tapi ini bicara fikih masalahnya gitu ya. Bicara syariat hukum, apakah nantinya sholat jenazah menggunakan ruku ini sah apa enggak. Jadi perlu diluruskan, khawatirnya nanti malah ada yang ikut-ikutan juga. Karena memang ada kisah lucu, kita kenal ya yang namanya Abu Nawas gitu ya. Abu Nawas itu kocak memang orangnya. Jadi pernah sholat jenazah pakai ruku, bahkan kalau nggak salah bahkan pakai sujud juga. Pas selesai sholat ditanya, "Loh, Abu Nawas kok bisa pakai ruku, pakai sujud sholatnya?" Dia karena pinter, cerdas, dosanya banyak. Dia bilang karena dosanya banyak. Jangan-jangan ada jawaban lain dari si imam tadi. Imam tadi itu. Kita nonton dulu video berikut ini. Oke, itu teman-teman semuanya video tadi saya sambil ketawa. Ini kok bisa-bisanya ruku berapa kali tuh? 2 kali, 3 kali? 4 kali. Selama dia takbir itu selama ada rukunya. Ada rukunya. Dan yang hebatnya makmumnya di belakang nggak ikut ruku. Oh iya. Makmumnya benar, imamnya yang keblinger. Makanya kayaknya sih berarti makmumnya mengerti ya. Dan makmumnya tidak menegur imamnya. Ini masalahnya imam, Pak. Imam bukan makmum, imam. Dan di belakang ada makmum, dan makmum pun tidak menegur imamnya. Di situ nggak ada surat teguran kan? Dan makmum pun hanya sendiri saja takbirnya tanpa ruku gitu kan. Ini dia pakai ruku pula. Oke. Ini sebetulnya saya juga pun mau tahu rukun sholat jenazah itu sebetulnya yang betul gitu apa aja sih? Rukun sholat jenazah itu kalau di dalam fikih ya, satu niat. Iya. Niat menjadi rukun daripada sholat. Kalau niatnya nggak ada maka sholatnya tidak sah. Oke. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Kalau nggak mampu silakan dengan cara
duduk. Oh, boleh duduk ya? Boleh kalau nggak kalau nggak mampu. Yang ketiga, membaca suratul Fatihah pada saat takbir. Yang pertama, yang ketiga dia 4 takbir. Iya, 4 takbir. Jadi sholat itu rukun yang ketiga harus 4 takbir. Oke. Allahu Akbar. Tapi tanpa ruku. Tanpa ruku. Kalau dia ruku berarti menambah gerakan di dalam sholat. Dalam sholat. Itu sholat jenazah. Berarti dia menambah. Nah, kalau sudah menambah berarti ini ngarang sendiri gitu kan. Berarti bisa dikategorikan sah nggak? Tidak sah karena menambah. Oke. Tidak sah karena menambah. Terus yang keempat adalah membaca suratul Fatihah. Oke, membaca suratul Di Fatihah. takbir yang pertama, Allahu Akbar, baca suratul Fatihah. Tapi tanpa sujud dan ruku ya. Tanpa sujud dan ruku. Tanpa sujud dan ruku. Dan ya kan? biasanya kalau sholat zuhur asar kan setelah baca Fatihah ada surat pendeknya. Ini perlu nggak surat pendek? Nggak perlu. Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Itu kan. Nah, tadi tuh yang saya khawatirkan bacaan dia saat ruku itu apa? Oke. Ya kan? Saat dia ruku tuh dibaca apa tuh, saya nggak tahu tuh di situ. Nah, terus yang selanjutnya di antara rukun sholat jenazah itu adalah membaca sholawat. Kepada baginda Rasul, lalu mendoakan si jenazah tersebut. Kalau jenazahnya laki-laki, Allahumma firlahu. Kalau perempuan, Allahumma firlaha. Nah, kalau banci ya nggak ada lah pokoknya. Allahumma firlahai. Yang terakhir rukunnya adalah salam. Oke, salam terakhir ya. Salam. Tetap ada salamnya ya. Tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah gerakannya. Oke. Nggak boleh. Tidak boleh dikurangi, apalagi ditambah gitu kan, sampai ada ruku dan sujudnya gitu. Nah, kalau Abu Nawas itu kisah gitu kisah kan. Ya. Kita baca di berbagai macam literatur kisah itu ada gitu kan. Nah, kalau ini ditugaskan oleh pemerintah untuk menyolatkan mayit jenazah yang terkena virus corona gitu kan. Dan saat itu diviralkan sama orang ke pelaksanaan sholat ini. Dan dia jadi imam pula. Saya mempertanyakan, jangan-jangan ini yang sudah kesekian kali dia melakukan itu. Sebelumnya pernah Sebelumnya jangan-jangan pernah gitu kan. Masalahnya ini imam, Pak. Imam bukan makmum gitu kan. Walaupun makmum sekalipun juga dianggap salah gitu. Dan ini fatal. Ini bagian daripada urusan agama gitu. Betul. Makanya pentingnya belajar tentang agama, belajar sholat dan hal sebagainya. Saya ulangi pertanyaan yang di atas tadi. Berarti sholat si imam ini tidak sah berarti ya? Tidak sah karena menambah gerakan. Oke. Menambah gerakan sebab sholat itu ada aturan mainnya, ya kan? Kalau hadis secara besarnya adalah sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kita menyaksikan bagaimana Rasul sholat. Maka aturan mainnya sampai sekarang adalah dalam hal sholat mayit ini ada aturannya. Jangan dikurangin apalagi ditambah. Gitu kan. Kalau rukun pertama itu adalah niat gitu kan, maka orang yang tidak niat sholatnya tidak sah. Sementara dalam gerakan sholatnya ditambah sama dia. Sama seperti orang sholat zuhur nambah rakaat jadi 5 rakaat gitu kan. Ada tambahan apa. Nah, tapi kan gini, ada kalau nggak salah redaksi mengatakan begini, Rufi'al qalamu 'alan niyam wan nisyan. Diangkat hukum gitu ya, perkara bagi orang yang lupa dan tidur gitu ya. Ketiduran. Kalau orang gila satu lagi. Orang gila. Nah, ini hitungannya bisa dikatakan lupa atau bagaimana? Kita lihat 3 hal nih. Lupa. Kalau dia lupa, kalau sekali nggak jadi soal, gitu kan? Ini sudah 4 kali. 4 kali takbir, 4 kali ruku. Iya kan? Nah, terus yang kedua, dia ketiduran. Ini tidur juga enggak, orang dia sadar. Gila juga enggak, orang dia lagi ngurus mayat gitu kan. Nah, barangkali ini orang grogi atau apa gitu kan. Kita harus minta klarifikasi dari si pelaku karena video ini sudah viral, sudah kadung viral menjadi konsumsi umat. Minta klarifikasi
dan mohon maaf kepada umat Islam, ya kan? Apa ini grogi gara-gara di hadapan ada mayat yang COVID gitu, ketakutan nular apa gimana gitu kan? Maka lebih baiknya kalau nggak bisa ya nggak usah. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, sebetulnya hukum sholat jenazah itu fardu ain atau fardu kifayah? Fardu kifayah. Fardu kifayah artinya cukup diwakilkan oleh sekian orang. Nah, di belakang makmum ini kan ada beberapa, di belakang imam ada beberapa makmum. Maka orang yang sudah melakukan sholat jenazah ini otomatis sudah gugur kewajiban yang lain, gitu kan? Yang jadi masalah adalah dalam pelaksanaan sholat jenazah ini ada ditambah kegiatannya, ini doang jadi masalah. Ini doang jadi masalah dan ini viral. Seakan-akan lucu-lucuan gitu kan, dan anggapan orang kok kayak gini gitu. Iya benar. Memang betul. Saya awalnya lihat video ini di setel sama teman tadi. Ini lagi bercanda kali, ini beneran apa lagi bercanda? Apa parodi aja gitu kan? Lagi bikin TikTok atau apa kan kita nggak tahu. Makanya minta ini dalam hal sholat loh gitu kan. Sholat urusannya umat, orang sedang berhadapan dengan Allah, dan pada saat orang jenazah ini sedang dibaringkan, sedang kita doakan gitu kan, kok sampai busuk. Ini oke deh. Artinya kalau kita lihat dari video tadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa di antara orang yang memusarakan jenazah ini kurang pengetahuan agamanya. Misalnya gini, kalau misalnya pemerintah minta ustadz atau orang yang bisa ngaji, yang mengerti cara mensolatkan jenazah, kira-kira dari ustadz mau nggak mensolatkan korban COVID-19? Harus mau, harusnya. Kalau misalnya hakim sendiri mau nggak kira-kira? Oh mau, diminta. Mau saya, asal semua ADP APD ya. Iya, pakaian APD. Pakaian anti COVID. Nah, sebab itu ada anggarannya, Pak. Ya kan? Ada anggarannya. Itu sampai sekian triliun itu kan. Nah, oke lah, undanglah para ustadz, ditugaskan untuk menjadi imam pada saat pengurusan sholat jenazah. Jangan karena pada saat sholatnya, pada saat pemandiannya, barangkali kan bisa dimandi dengan menggunakan atribut itu. Pada saat mengkafaninya, lalu dimasukkan ke dalam petinya, itu harus orang yang faham sampai masalah menyolatkannya. Walaupun itu si mayat adanya dalam peti karena ini darurat, karena virus segala macam, saat dimasukkan itu kira-kira menghadap kiblat apa enggak itu si mayatnya? Apa ditaruh begitu saja? Nah, oleh orang yang faham gitu kan, jangan orang yang nggak faham. Barangkali kalau medis cukup pada saat mengurusi sedang sakitnya, tapi pada saat pemandiannya, mengkafaninya, sampai menyolatkannya, sampai dimasukkan ke dalam liang lahatnya, harus melibatkan ulama, melibatkan ustadz. Kalau kita dipakai silakan, ya kan? Nggak apa-apa ya. Nggak jadi soal. Ya, gitu. Mudah-mudahan besok ditelepon sama Bapak Jokowi, Ustadz Hakim. Iya, silakan. Iya. Kali aja. Gitu.